Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aina. Saya adalah mahasiswi Universitas Muhammadiyah Enrekang, program studi bimbingan dan konseling semester 2. Saya mendapatkan tugas dari dosen pengampu saya, Ibu Handayani Sura, untuk membuat sebuah video ringkasan tentang materi yang telah kami rangkum sendiri. Baiklah, di sini saya akan membahas rangkuman pertemuan keempat dan pertemuan kelima saya dengan sesingkat-singkatnya dan sesuai yang saya pahami. Yang pertama yaitu materi keempat tentang peranan dan tanggung jawab staf sekolah dalam bimbingan karir di sekolah. Di sini saya akan membahas tentang peran dan tanggung jawab seorang guru bimbingan dan konseling atau seorang konselor di sekolah. Guru bimbingan dan konseling atau seorang konselor memiliki tanggung jawab, tugas, dan wewenang dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling kepada peserta didiknya. Guru bimbingan dan konseling memiliki tanggung jawab atau tugas untuk pengembangan peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, potensi, dan kepribadian peserta didik di sekolah atau madrasah. Tugas guru bimbingan dan konseling atau seorang konselor yaitu membantu peserta didik dalam beberapa hal. Yang pertama yaitu pengembangan kehidupan pribadi si anak tersebut, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik atau membantu seorang siswa dalam memahami, menilai bakat dan minat potensi yang ada di dalam diri si anak tersebut. Maksudnya di sini ialah guru bimbingan dan konseling atau seorang konselor memiliki tugas untuk memperlihatkan atau menyadarkan si siswa bahwa ini loh, kamu memiliki sebuah potensi, kamu memiliki bakat dan minat di hal ini, sehingga ada baiknya kamu menggali potensimu di tempat-tempat itu dan membuat potensi tersebut tidak sia-sia belaka. Selanjutnya yaitu pengembangan kehidupan sosial, yaitu bidang pelayanan guru bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial dan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan, dan bermartabat. Jadi guru bimbingan dan konseling memiliki tugas untuk membantu anak-anak atau peserta didiknya dalam menghargai lingkungan sosial dan memahami serta mengembangkan kemampuan peserta didik dalam bersosial tersebut. Selanjutnya tugas dari guru bimbingan dan konseling atau seorang konselor yaitu pengembangan kemampuan belajar, yaitu sebuah pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan di dalam dirinya untuk mengikuti pendidikan sekolah secara mandiri. Di sini saya bisa mengambil contoh saat-saat pandemi seperti saat ini, di mana kita seorang guru bimbingan dan konseling atau seorang konselor tidak bisa bertatap muka secara langsung dengan si peserta didik, sehingga kita dan siswa mau tak mau harus melakukan segalanya dengan hanya melakukan dengan virtual atau face to face melalui media saja.
tidak bisa secara langsung, sehingga ada kemungkinan siswa tidak begitu memahami penyampaian dari gurunya, sehingga bisa membuat rasa malas atau rasa curang dari si anak. Contohnya, ketika ia diberikan tugas, besar kemungkinan dia berpotensi tidak mengerjakan tugasnya dengan jujur, tetapi dibantu oleh orang-orang di sekitarnya, atau malah acuh tak acuh kepada tugasnya karena tidak dibantu dan tidak diperhatikan secara langsung, sehingga kita sebagai guru bimbingan dan konseling memiliki peran yang kuat, peran yang penting agar bisa menjalin komunikasi yang baik kepada peserta didik, walaupun secara virtual, mendekatkan hubungan emosional kita berdua agar siswa tersebut dapat mengungkapkan kewalahan dan segala kesulitan dan kendala yang ia alami selama virtual, sehingga kita mencarikan solusi bersama dan membuat si anak tersebut tetap merasa dirinya bisa melakukannya dan termotivasi untuk melakukan hal-hal yang baik dan tetap melaksanakan pendidikannya walaupun secara mandiri. Selanjutnya yaitu guru bimbingan dan konseling atau seorang konselor memiliki tugas yaitu pengembangan diri, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi serta memilih dan mengambil keputusan sendiri. Di sini kita mengajarkan kepada siswa agar dapat memikirkan hal-hal yang dilalui oleh dia dan mengambil keputusan secara mandiri, dan kita membantu mereka untuk mendapatkan informasi-informasi yang real, informasi-informasi yang benar-benar nyata, dan menanggapinya dengan keputusan dan tindakan-tindakan yang bijaksana. Selanjutnya di sini saya akan membahas pertemuan kelima, yaitu hubungan antara jabatan pendidikan dan pendidikan di dunia karir. Nah, di sini saya akan membahas tentang hubungan antar jabatan kepala sekolah dan wali kelas. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang hubungan kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan di sekolah. Tugas kepala sekolah adalah mengkoordinasikan segenap kegiatan yang direncanakan, diprogramkan dan berlangsung di sekolah, sehingga pelayanan, pengajaran, pelatihan dan bimbingan dan konseling merupakan satu kesatuan yang terpadu, harmonis dan dinamis. Selanjutnya, kedua, wali kelas. Wali kelas sebagai pembina kelas memiliki dalam pelayanan, bimbingan dan konseling memiliki beberapa peran dan tugas. Salah satunya di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, membantu membantu memberikan kesempatan dan kemudahan bagi para siswa di dalam kelas. Selanjutnya, memberikan informasi tentang siswa kepada konselor. Nah, di sini diharapkan kerjasama antara guru dan konselor untuk melihat potensi dan atau melihat perkembangan siswa di dalam kelas, sehingga butuh kerjasama antara wali kelas dan si konselor tersebut. Selanjutnya, tugasnya yaitu membantu konselor mengidentifikasi siswa yang sekiranya membutuhkan layanan bimbingan dan konseling
serta membantu mengumpulkan data-data para peserta. Di sini wali kelas memiliki tanggung jawab untuk karena beliau yang tinggal begitu lama dengan siswa di dalam kelas berpotensi mengetahui kendala-kendala, gerak-gerik dan perkembangan si siswa di dalam kelas, sehingga ketika ada masalah ia dapat mengidentifikasi siswa yang perlu akan dibina, dibimbing atau diberikan konseling. Demikianlah materi yang saya dapat simpulkan sesingkat-singkatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.